Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter kelapa sawit Indonesia. Salam buat petani pemula. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, di kesempatan hari ini kita menjelaskan masalah soal kastrasi ya. Di sini banyak di antara kita yang tidak membolehkan kastrasi, ada yang membolehkan kastrasi, ada yang menguntungkan, ada yang tidak menguntungkan. Jadi ini persia di petani ya. Adi petani adalah mempraktekkan ini selama berkebun kelapa sawit. Selama kita menanam sawit, itu kita lakukan seperti ini. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, kastrasi. Kastrasi itu adalah membuang bunga yang masih bunga dompet ya. Ya, dibuang bunga dompetnya, itu namanya kastrasi. Bukan yang telah berbuah seperti ini, itu bukan kastrasi namanya lagi. Jadi membuang bunga dompet itu dinamakan kastrasi. Tujuan dari kastrasi itu apa katanya kan? Tujuan dari kastrasi itu adalah untuk membesarkan batang, untuk pertumbuhan vegetatif, agar untuk membesar buah katanya. Sebagian menyebutkan seperti itu. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, menurut Adi Petani, itu kastrasi ialah yaitu membuang bunga dompet sama, tapi di sini kastrasi menurut Adi Petani itu merugikan menurut Adi Petani sendiri. Tapi kalau perusahaan yang menguntungkan. Kenapa perusahaan menguntungkan? Karena sawit yang dikastrasi itu kan masih kecil. Itu di pabrik tidak diterima, ya kan? Tidak diterima, terus belum mencapai PJR-nya. Ya, ada yang masih di bawah 3 kilo, 2 kilo gitu kan. Jadi pabrik tidak menerima tersebut. Jadi bagi petani itu sangat menguntungkan ya, kastrasi itu tampak kastrasi. Sangat menguntungkan tampak kastrasi. Apa yang diuntungkan oleh petani yaitu bisa dijadikan brondol ya. Brondol dijadikan lalu dijual. Sedangkan harga brondol sekarang itu mencapai 3.100 ya per kilo. Jadi kalau dikastrasi nanti dibuang bunga dompetnya, maka untuk menjadikan buah itu tidak ada. Jadi apa yang kita brondol? Jadi gitu. Jadi ketika sawit itu dikastrasi, tentu otomatis tidak akan ada buahnya. Apabila tidak dikastrasi, maka akan ada buahnya. Buahnya itu bisa dijadikan brondol. Di sini ada yang berkata bahwasanya apabila tidak dilakukan kastrasi, bahwasanya batangnya akan mengecil, buahnya akan kecil, pertumbuhan vegetatifnya akan terlambat katanya. Sebenarnya itu tidak betul ya. Adi Petani tidak pernah melakukan kastrasi, buahnya tetap besar, batangnya tetap besar ya. Itulah yang dilakukan oleh Adi Petani selama ini. Jadi uang yang hasil berondolan itu Adi Petani gunakan untuk pembelian pupuk. Itu bagi orang-orang yang kekurangan modal. Bagi yang banyak duit, banyak modal, ya silakan aja kastrasi. Tidak ada halangannya, ya terserah mereka. Tapi menurut saya kastrasi itu tidak ada efek sampingnya. Tidak ada efek sampingnya. Malahan merugikan menurut Adi Petani. Apa tidak ada efek sampingnya? Katanya batang kecil, buah kecil, itu tidak ada. Kok buah Adi Petani kok besar, batangnya kok besar gitu. Ya tergantung daripada kita memperlakukan kelapa sawit tersebut, baik itu cara perawatan, baik itu cara pemupukan. Kembali kepada perawatan, kembali kepada pemupukan, dan kembali kepada jenis bibit dan genetik bibit tersebut. Kalau genetik bibit tersebut buahnya kecil, ya kecil lah seperti ini. Ini udah tinggi, tapi buahnya masih kecil kan? Itu genetiknya. Nggak usah untuk pembesaran buah itu nggak ada. Dia tetap seperti ini. Tapi kalau udah umur nanti 5 tahun ya bertambah besar juga. Akan bertambah. Paling kalau udah besar nanti paling berat 25 kilo per janjang. Bisa mencapai 30 paling tinggi. Kebanyakannya 15 kilo per janjang beratnya. Itu udah umur 10 tahun ke atas. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, itulah sekilas tentang soal kastrasi. Di sini soal kastrasi itu ya tergantung bagi petani yang memiliki kebun, petani yang memiliki lahannya sendiri, ya mau kastrasi mau tidak itu tergantung kepada orang pemilik kebun tersebut. Jadi mudah-mudahan apa yang Adi Petani sampaikan ini bermanfaat untuk kedepannya, dan pikir secara bijak, dan pikir keuntungannya, dan pikir pula kerugian. Apakah iya bahwasanya kastrasi itu bisa membuat sawit itu kecil buahnya, batangnya kecil, atau
pertumbuhan vegetatifnya akan lambat gitu. Bisa dipikir sendiri. Nah, apakah iya kalau tidak dikastrasi itu bisa menguntungkan, bisa dijual brondolnya, bisa dijadikan brondolnya. Nah, di situ kita bisa menggunakan akar pikir kita secara logika. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Adi Peta sampaikan ini. Dan salam planter Indonesia, salam buat petani pemula.